يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nazmi Prakarsa. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang Musnad Imam Syafi'i. Video ini didedikasikan untuk pembelajaran dan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Dr. Sofyan Effendi MA. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai nama, nasab, dan keturunan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf dan seterusnya sampai ke keluarga dekat Rasulullah SAW dan putra pamannya. Al-Muthalib adalah saudara Hashim yang merupakan ayah dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah kakek Rasulullah ya. Dan Imam Syafi'i berkumpul atau bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Abdi Manaf bin Qusay. Lalu kepada kakek Rasulullah yang ketiga. Para sejarawan telah sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat yang sahih, Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 190 Hijriah. Musnad Imam Syafi'i yang pertama adalah latar belakang penyusunannya, yaitu salah satu kitab hadis yang masyhur pada abad kedua Hijriah ini adalah kitab Musnad Al-Syafi'i. Kitab ini tidak disusun oleh Asy-Syafi'i sendiri, namun oleh pengikutnya, yaitu Abul Abbas bin Muhammad Al-Yaqub Al-Asam yang diriwayatkan dari Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Syafi'i. Lalu hadis-hadis yang terdapat dalam musnad tersebut merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya yang lain, yaitu Al-Um. Nah, lalu masuk ke ma'an kitab. Musnad susunan Asy-Syafi'i ini mengumpulkan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan Ar-Risalah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat apakah kitab tersebut ditulis oleh Asy-Syafi'i sendiri ataukah karya pada muridnya. Menurut pentahqiqan Al-Biqali, musnad ini bukan susunan Imam Syafi'i sendiri, tetapi dipetik dari Al-Um lalu dikumpulkan dalam kitab tersendiri oleh Al-Asam. Lalu masuk ke sistematikanya. Kitab Musnad Asy-Syafi'i ini berisi hadis tentang hukum. Dalamnya hampir tidak dijumpai topik-topik selain hukum, yaitu karena hal ini berbeda dengan kitab Sunan yang masih ditemukan pembahasan tentang akidah, tasawuf, sirah dan sebagainya. Nah, adapun juga jumlah jilidnya, yaitu ada 2 atau 4 jilid sesuai dengan cetakannya. Nah, lalu ke metode kitab dan kualitas hadis-hadisnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kitab Musnad ini tidaklah dikarang oleh Imam Syafi'i, melainkan merupakan kumpulan bahasan yang ada dalam kitab Al-Um dan selainnya yang dikarang oleh beliau. Karenanya di dalamnya pun kita tidak dapat menemukan metode khusus yang digunakan oleh sang imam dalam penyusunan kitab ini, kecuali dengan menyebutkan hadis-hadis yang berdasarkan tertib para sahabat. Namun ketika kemudian disusun oleh Imam Al-Sindi, kitab ini menjadi suatu kitab yang tersusun berdasarkan susunan tematik fikih, dan Imam Syafi'i menggabungkan antara pembahasan-pembahasan fikih dan pembahasan yang semestinya disusun secara independen. Berikut adalah contoh kitab Musnad Imam Syafi'i diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah dan Pustaka Azam. Selain itu juga ada yang menerbitkannya dengan nama Darul Kitab Al-Banani, Beirut, Lebanon, dan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Tahun diterbitkannya sekitar tahun 1997 dengan ketebalan buku sekitar 604 halaman. Dan buku ini terdiri dari 2 jilid. Sekian penjelasan saya mengenai Musnad Imam Syafi'i. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.